Dan ini sering saya sampaikan kepada orang-orang kalau saya ngisi acara, bahwa kalau keluarga Anda punya perpustakaan, salah satu yang harus ada adalah buku-bukunya. Setiap cerita menyimpan potensi, dan setiap potensi layak tumbuh menjadi makna. Selamat datang di podcast Konsisten, ruang belajar, ruang tumbuh bersama membangun konsisten bersama. Episode kali ini kita kedatangan tamu. Beliau sebagai penulis, bukan hanya sebagai menulis saja, tapi memberikan makna untuk kita semua. Selamat datang Bu Sinta. Selamat bertemu Kak Haris ya, sesudahnya lewat ini ya, lewat WA, akhirnya kita bertatap muka ya. Selamat datang di podcast Konsisten. Sebelumnya mungkin di belakangan ini kita seringkali dihadapkan pada realita dengan banyaknya anak muda yang kalau kita melihat itu, dia itu sebenarnya pengen loh bercerita dengan banyak orang. Pengen mengutarakan apa yang kemudian menjadi keluh kesahnya. Hingga akhirnya, tapi dengan siapa gitu. Terus bagaimana cara mengungkapkannya? Kadang mereka itu pengen terlihat kuat, tapi ternyata tidak begitu bisa menyampaikan kata itu. Nah, tema pada hari ini, di podcast ini, bagaimana menulis sebagai terapi merawat jiwa lewat kata. Baik, ini agak menarik di podcast kita pada hari ini. Beliau sebagai penulis dengan latar belakang banyak ini, saya melihat profilnya itu sebagai ketua FLP. Penghargaan menulisnya kalau mungkin di print itu lebih dari 1 lembar. Nah, sangat banyak sekali. Alhamdulillah, terima kasih. Beliau sebagai guru juga mengajar menulis untuk di berbagai sekolah yang ada di Surabaya. Mungkin bisa perkenalan dengan Bu Sinta pada hari ini. Lahir di mana Bu Sinta Oh aslinya? iya, saya lahir di Jogja Kak Haris, 18 Februari. Kalau tahun ini bertepatan dengan Ramadan ya, kurang lebih ya. Hampir Ramadan, Ya, ya, 18 atau ya. 19 Betul, Februari ya. betul. Kemudian kalau latar belakang pendidikan, psikologi, S1 S2 psikologi di Universitas 17 Agustus Untak Hmm, Surabaya. oke. Suka menulis sejak kecil ya. Sejak kecil kan kalau generasi saya dibesarkan oleh Kopingho, kelihatan banget ya. Ketahuan dari ini ya, generasi keberapa. Kopingho, kemudian kita saling bertukar apa, kalau hadiah antar teman itu yang ulang Mhm. tahun kita saling bertukar buku diari seperti ini itu ya, Mhm. notis-notis cantik seperti ini. Jadinya itu yang rasa-rasanya menjadikan saya suka bercerita dengan apa, dengan teknik menulis gitu. Mhm. Saya melihat biografinya beliau itu ternyata juga pendidikan terakhirnya pernah di STAN gitu. Iya, pernah di STAN, jadi itu memang harapan ayah saya yang kepingin banget saya jadi seorang ahli ekonomi. Tapi Oke. setelah bertahun-tahun kemudian saya akhirnya menjadi psikolog dan belajar tentang apa, bakat minat. Saya Oke. nggak terlalu punya bakat di bagian ini komputasional atau matematika ya. Jadi saya ternyata Mhm. punya bakatnya di literasi, di verbal, Ya. di bahasa, kemudian juga di apa, social service ya, personal contact juga. Jadi suka berinteraksi secara dalam dengan orang, suka ngamatin orang, observasi, dan akhirnya mungkin juga karena saya introvert juga ya, jadinya lebih suka apa ya, energinya itu dihabiskan dengan saya bercerita apa, dengan diri saya sendiri, dan salah satunya dengan cara menulis itu tadi. Agak menarik dari lulusan STAN yang ini mungkin agak berbeda dengan kebanyakan, mungkin itu keinginan orang tua yang dulu. Iya, Nah, tapi kemudian sekarang itu S1 dan S2-nya itu mengambil jurusan psikologi. psikologi. Iya. Oke. Bu Sinta ini kan dengan apa keseharian, dan sebelum masuk ke situ mungkin kita perlu mendengar sebenarnya kecilnya Bu Sinta itu seperti apa sih? Dari mungkin beliau
SD dan cita-citanya kecilnya itu seperti Oh iya, apa? baik. Cita-cita saya waktu kecil, biasalah ya kalau anak kecil ditanya dulu cita-citanya pengen jadi apa, Ya. pengen jadi polwan gitu kan ya. Kemudian tapi saya masih ingat, karena saya suka banget mengamati langit, Hmm. saya sempat, pengen banget masuk ITB, astronomi. Hmm. Jadi suka mengamati benda-benda langit, galaksi, kemudian suka nonton film-film yang berkaitan tentang tata surya begitu ya, tentang universe. Tapi itu semua berubah ketika ketika kemudian ayah saya meninggal ketika saya SMA, akhirnya itu semua Hmm. harus nge-switch ya. Ibu saya bilang, "Ayo cari, sekolah yang segera, memberikan penghasilan." Berarti sekolah-sekolah, biasanya sekolah-sekolah, kedinasan, begitu. Mhm, Makanya mhm. kemudian saya masuk sempat kuliah di akuntansi di STAN, begitu. Nah, masa kecil saya seperti apa, saya dibesarkan oleh ini, oleh perpustakaan. Jadi pada Hmm. saat itu anak-anak, hiburannya hanya itu ya, kita kan nggak punya gawai, nggak punya gadget ya, Ya, belum ya, ada ya. medsos, belum ada TikTok, Tahun berapa gi itu, Bu? gaming juga belum ada ya, tahunnya rahasia. Radio mungkin ya? Radio, iya Radio ya? radio. Kemudian hiburan anak sekolah saat itu sesuatu yang sebetulnya sangat positif ya Kak Haris ya. Jadi Hmm. rata-rata anak seusia saya saat itu hiburannya adalah kalau kita pulang sekolah, kalau nggak punya duit ke bioskop, maka kita dengan duit kita adalah kita lari ke perpustakaan, pinjem komik, pinjem buku, gitu. Makanya kemudian, kita mengenal penulis-penulis besar Indonesia, S.H. Mintardja, kemudian Arswendo Atmowiloto, kemudian kita mengenal itu semua ya, Asmaraman S. Kopingho, begitu. Nah, makanya itu yang membuat membuat, generasi di zaman saya itu banyak yang kemudian suka menulis, suka berkarya, dan, rasa-rasanya sering kita dengar ya Kak Haris ya, kalau kemudian lagu-lagu di era 90-an itu adalah lagu-lagu yang tidak terlupakan. Betul sekali. Rhythm-nya, kemudian isinya, itu, everlasting banget. Karena ternyata emang di zaman itu orang-orang, kreativitasnya terbentuk banget dengan mereka suka, bergaul dengan orang, suka Hmm. main, suka baca buku, dan kita tidak mengenal istilah, apa ya, pencapaian yang instan kan. Betul, Nah, betul. makanya kemudian generasi itu sering sering, kita banggakan sebagai salah satu generasi terbaik ya, karena apapun yang muncul di era itu adalah produk-produk yang tahan lama, gitu. Bukan instan, ya Bukan katanya gitu. instan, benar Karbitan sekali. apalagi ya, Iya, cepat matang. betul. Nah, Bu Sinta ini tadi diceritakan kecilnya itu sudah banyak berinteraksi dengan, perpustakaan. Nah, sebenarnya sebelum ke situ itu dari berapa bersaudara Bu Sinta di keluarga? Saya dari 4 bersaudara, sekarang tinggal 2 ya, yang cowok-cowok Mmm. sudah wafat, begitu. Jadi 4 bersaudara, saya anak yang kedua. Jadi kecilnya dulu itu, sangat mungkin bagi sebagian kita itu kurang menarik, bagi, anak-anak zaman sekarang. Tapi dengan tidak adanya gawai dan ada satu yang tadi diceritakan itu masuk ke perpustakaan dan mungkin itu menjadi salah satu pemicu motivasi dari Bu Sinta untuk menulis. Kapan sebenarnya mulai menulis itu Kapan nih? kapan? Kalau menulis buku harian saya sudah lama banget sejak SD. Tapi mulai Mmm. menulis cerita untuk, kemudian cerita kalau buku harian berarti kan hanya dikonsumsi sendiri ya. Mhm. Kalau saya berantem dimarahi sama orang tua nulis ke buku harian, apa berantem sama temen dimarahin sama guru begitu ya. Kemudian, cinta-cinta monyet ala-ala anak SMP begitu ya, itu nulis di buku harian. Tapi mulai saya merasa bahwa cerita saya ini bisa di-publish nih, itu SMP. Saat itu kan masih Mmm. banyak, drama radio, macam apa ya, termasuk drama-drama radio singkat, kalau sekarang mungkin film-film pendek yang satu seri kayak web seri gitu ya, web series gitu kan ya. Nah itu saya coba, membuat dan dulu belum diketik ya, mesti tulisan tangan. Makanya Mhm, tulisan mhm. tangan orang dulu banyak yang rapi ya, bisa dibaca. Kemudian saya menulis di kertas folio, saya kirimkan ke salah satu saya di Jogja waktu itu ya. Oke. Saya kirimkan ke apa, ke beberapa apa, stasiun radio dan dimuat. Wah, itu seneng banget. Waktu itu belum dapat honor ya, hanya disebutkan aja namanya, karya ini itu udah seneng banget gitu kan ya. Di-mention gitu udah. Di-mention gitu sudah seneng banget. Dan lambat laun ketika kemudian SMA saya juga mengirimkan lagi ke berbagai apa ya, mmm
stasiun, kemudian juga penerbit-penerbit lokal gitu kan ya. Mulailah ada honor kecil ya waktu itu, saat itu mungkin 20.000 saat itu ya. Tapi mungkin kalau 20.000 setara sekarang dengan 200 lah ya, 200.000. Tapi kita seneng. Dan akhirnya tuh membentuk sebuah keyakinan bahwa oh ini juga sebuah keterampilan yang bisa dikembangkan, bisa menghasilkan pemasukan juga. Masih Gitu. ingat gak Bu, tulisan pertama yang kemudian ditulis itu apa? Yang kalau SMP itu saya lupa judulnya ya, tapi ceritanya tentang cinta-cinta begitu ya. Anak anak remaja yang jatuh cinta, seorang cewek jatuh Hmm, cinta sama cowok paling top di sekolah, gitu-gitulah ya, gitu. hmm, Saya lupa judulnya. Tapi kalau apa ya, kalau naskah waktu itu masih ada majalah Al-Islah ya. Kak Haris tahu nggak hmm, ya majalah Al-Ikhlas, itu semacam majalah Islam, semacam majalah oke, Umi, oke. begitu ya, Anida. Itu Hmm. pertama kali naskah saya muncul di situ. Itu yang dapat honor tadi 20.000. Habis itu muncul di Anida, di Umi, begitu dan seterusnya. Nah kalau itu ya saya lupa yang pertama kali. Tapi buku yang pertama kali diterbitkan oleh Mizan itu judulnya kumpulan cerpen, judulnya Cadas Kebencian. Cadas kebencian. Itu temanya tentang perang Afghanistan saat itu. Wah, berat ini. Afghanistan ketika dianeksasi oleh Rusia begitu ya. Karena ternyata Ini saya S suka suka tema-tema sejarah ya jadinya. ini SMP SMA sudah bicaranya gitu ya. Tulisannya. Oh enggak, itu pas kuliah, Oh itu pas kuliah sudah ya. ini, pas Oke sudah oke. iya, pas Nah, sudah. tadi kita sudah bicara terkait dengan beberapa latar belakang Bu Sinta. Baik apa tadi terkait dengan impiannya sebagai astronom, kemudian di SMA apakah masih sama, Bu? Hmm. SMA masih sama. Masih SMA sama. saya masih kepingin masuk ITB, jadi waktu itu jurusannya masih A1, A2, A3. Hmm. Saya masuk A1, kelas 2 saya masih A1. Nah, kelas 3 itulah yang mulai karena ayah saya wafat di semester mau masuk ke semester 2 ya. Itu wafat sehingga itu tiba-tiba harus nge-switch ini ya, cita-cita ya. Hmm, Oh, hmm. udah nggak bisa nih masuk ITB karena walaupun memang saat itu kuliah belum semahal sekarang, tetap aja ada dana yang harus dikeluarkan oleh ibu ya, oleh mama. Nah, akhirnya kemudian ya itu tadi cari sekolah kedinasan apa dapatnya waktu itu informasinya STAN ya, Padahal gitu. itu yang sekarang diimpikan oleh banyak anak muda Banyak anak muda ya, untuk masuk ke jurusan STAN, Sekolah Tinggi akuntansi negara. Akuntansi. Ya. Nah, berbicara terkait dengan impian, dan tadi sudah disampaikan mulanya sampai ketemu menjadi sekolah di STAN. Bagaimana kemudian dari STAN itu beralih ke psikologi? Oh iya. Jadi sebetulnya cukup panjang ya Kak Haris. Jadi saya sebenarnya nggak sampai lulus di STAN karena mulai Hmm. merasakan ada pertentangan batin, ini bukan dunia yang gue suka gitu kan ya, gitu istilahnya ya. Wah. Jadi nilai bagus, IPK bagus, tapi apalagi ketika mendengar itu akan jadi CPNS dengan ikatan dinas sekian tahun, rasanya kok saya nggak punya kecenderungan ke arah sana. Nah, akhirnya mulailah waktu itu sempat jadi CPNS sebentar. Kemudian kayaknya udah ini nih semakin lama semakin tidak sesuai dengan ini ya dengan passion. Hmm. Anak sekarang bilangnya passion ya, nggak sesuai ini dengan passion gue gitu kan ya. Ada kemudian saya mulai menjauhi dunia itu. Kemudian saya ngajar. Saya suka ngajar TPG kan tadi TPA ya, karena saya memang punya kecenderungan social service ya. Saya suka Oke. melayani orang itu suka ya, suka personal konteks, suka Hmm. berinteraksi dengan orang walaupun saya orangnya introvert. Ini saya ngajar jadi guru TPA sambil saya suka menulis begitu. Kemudian menikah saat itu. Nah, ketika sambil menikah itulah punya anak kecil-kecil itu saya suka mendaftar kuliah, pernah kuliah di UT, Hmm. saya lupa ambil matematika atau kimia, pokoknya yang berbau sains karena saya dulu Hmm. dari A1. Tapi itu juga nggak selesai, tapi menulisnya tetap. Jadi Hmm. banyak kemudian saya mencoba ini itu tuh banyak yang nggak selesai, tapi kenapa passion menulisnya itu terus berjalan.
Saat itu saya belum kuliah psikologi. Nah, barulah kemudian ketika saya pindah ke Surabaya tahun 2007, Oke. itu saya, ini kayaknya saya harus ini nih, harus kemudian mulai apa ya, firm dengan satu cabang keilmuan yang kemudian benar-benar saya tekuni untuk kemudian membawa manfaat buat diri saya dan kemudian umat gitu kan ya. Akhirnya apa yang dekat dengan dunia literasi, saat itu suami saya mengarahkan, udah kamu kuliah psikologi aja gitu. Karena bermanfaat buat Hmm. keluarga, buat diri kamu, buat keluarga juga. Nah, ternyata dunia psikologi itu sangat berinteraksi dengan dunia literasi, Kak Haris, karena ada teknik di dunia psikologi itu yang namanya observasi kan, mengamati orang. Ya, Nah, itulah ya. yang kemudian tuh bahan baku yang luar biasa. Sempat saya posting kemarin beberapa waktu yang lalu di IG tentang fun fact seorang penulis. Yang pertama adalah Oke. kemampuan observasi itu penting banget karena kita akan mengamati orang. Kak Haris itu seperti apa gitu kan ya. Kemudian ketika kita bertemu orang naik bis, supir bis seperti apa, kondektur seperti apa, orang-orang yang menanti bis itu seperti apa, itu teknik observasi itu benar-benar penting Ternyata buat kita. masuk psikologinya ada campur tangan dari suaminya ternyata. Iya betul, ada campur tangan dari suami, benar sekali. Dari sekian banyak eh, kampus yang kemudian diikuti, ternyata ada campur tangan suami untuk membentuk Bu Sinta. Nah, eh, tadi alasan apa yang kemudian memilih dunia psikologi dan penulisan ini sebenarnya, dan apa ya, menulis itu sebenarnya menjadi salah satu, kalau melihat hobinya itu kan tadi dari awal itu kan apa, menjadi Membaca, menulis, membaca, korespondensi. menulis, dan korespondensi. Itu hobi orang jadul banget ya. Korespondensi itu kan menyurat Surat itu ya, menyurat, iya. surat menyurat. Nah, apakah itu sekarang juga masih, Bu? Sekarang sudah enggak ya, tapi saya apa ya, menyimpan surat-surat sahabat pena saya. Wah, luar Saya juga biasa. lupa dulu tuh dapatnya dari mana ya. Jadi kalau pas saya di sekolah di SMA, saya dulu Ah, SMP-nya SMP 5 Jogja, mm-mm. SMA-nya SMA 3 Jogja. Itu kami dapat, saya lupa lewat jalur apa ya, tapi kita tuh bisa dapat teman apa ya, kita seperti ikut satu perkumpulan, kemudian kita nanti akan dapat, kamu pengen dapat teman dari mana? Saya Mm-mm. waktu itu pengen dapat teman dari Malaysia, dari Mesir gitu ya. Oke. Kemudian oleh satu komunitas itu kita akan dihubungkan, kita dapat seperti satu amplop, masih saya simpan juga ini ya, amplop-amplop yang isinya adalah alamat apa teman-teman yang masih sama-sama masih SMA, dan kemudian silakan apa ya, silakan kemudian kita berkontak sendiri. Jadi saya nulis surat ke sana, oh ya Belanda, kemudian Mesir, Malaysia itu yang teman-teman sahabat pena saya, in English, dengan kemampuan yang ala kadarnya ya, begitu ya. Kemudian yang salah satu yang senang adalah saya masih ingat harga perangko saat itu Mm-mm. $1-nya 2.000. Kita pernah $1 2.000. Jadi tidak berat buat saya anak SMA untuk kemudian mengirim surat ke Oke. luar negeri ke beberapa tempat karena saat itu harga perangko masih harganya setara dengan satu bakso. Hmm. Satu mangkok bakso. Nah itulah. Ini seneng banget Kak sambil menunggu kurang lebih kan apa surat saya ke sana kurang lebih sampainya 2 minggu. Kemudian nanti kita menunggu lagi balasan, mereka juga sampainya 2 minggu kemari. Jadi sekitar 1 bulan itu wah kita senang banget deh. Menggunakan Gitu. bahasa apa, Bu? Bahasa Inggris, bahasa Inggris Jadi begitu. ini sudah dari kecil itu kemampuan bahasa sudah Iya, mungkin suka ya, begitu ya, suka dengan bahasa Inggris begitu. baik. Beliau sekarang memiliki 4 putra-putri, Iya. dan ketika beliau Bu Sinta ini memutuskan untuk menjadi penulis, nah bagaimana itu mengatur waktunya dengan ketika tadi ada anak-anak, kemudian mengaji katanya di TPQ, dan 4 orang anak lagi. Nah, bagaimana membaginya? Kalau anak sekarang ini 1, 2 orang anak aja, wah saya titipkan Mbah ini kayaknya. Kita titipkan saja. Gimana untuk tetap
bahwa menulis ini menjadi, salah satu memang passion yang kemudian itu hobi atau profesi sebenarnya? Nah, begitu, Pak. Mungkin Hobi. dari yang tadi saya sampaikan, apakah bagaimana membagi waktunya untuk tetap bisa menulis itu? Iya. Jadi, sebetulnya apa yang saya ceritakan ini nanti boleh dicontoh, boleh juga enggak ya, karena ini ada sisi yang kurang bagus juga. Jadi, saya kalau sudah, saya suka berimajinasi, Kak Oke, Haris ya. Jadi kalau sudah merangkai sebuah cerita, saya pasti ingin, punya waktu khusus untuk membuat cerita itu berjalan yang pasti nggak bisa langsung selesai ya. mhm, Misalnya kita akan membuat satu satu bab yang isinya 20 halaman, kan nggak bisa dalam waktu semalam. Tapi saya, merasa bahwa ini bagian ini harus diselesaikan. Maka kadang-kadang saya semalam itu bisa nggak tidur, begitu. oh, Walaupun saya repot dengan ini ya, dengan punya anak-anak kecil. Jadi saya dulu punya anak 4 sambil kuliah, sambil oke, kemudian menulis juga. Saya masih mhm, ingat kadang-kadang kalau saya capek itu, saya nyuci baju, saat itu nyuci baju itu belum belum ada mesin cuci. Saya nyuci baju itu sambil kadang-kadang ketiduran gitu ya. Kenapa? Karena malamnya saya pakai buat menulis. Tapi oh, karena itu tadi passion ya. Jadi saya nggak merasa bahwa kemudian, gini banget ya jadi ini apa jadi seorang penulis udah belum tentu hasilnya. Kemudian kayak sengsara banget nggak punya waktu gitu kan ya karena saya masih punya anak kecil nggak punya device yang memadai. oke, Eh, karena itu passion jadi rasa-rasanya walaupun dilakukan dengan berat hati malam hari itu capek banget tapi tetap senang. Nah itu kuncinya mmm, mungkin karena passion ya dan kemudian banyak membaca buku-buku biografinya orang-orang yang memberikan satu apa ya, satu insight bahwa memang yang namanya sebuah cita-cita, yang pantas kita kejar itu memang kita harus ada fight di situ. Salah satunya mungkin perjuangan, mungkin pengorbanan juga, salah satunya adalah waktu oke. dan keinginan untuk tidur gitu ya. Ternyata waktunya masih banyak, ketika itu digunakan untuk mencapai sebuah cita-cita. Iya Kalau untuk mencari alasan banyak juga iya. untuk bisa tumbang, tidak melanjutkan dari cita-cita. Masih ingat nggak, Bu, siapa penulis yang kemudian, dikagumi atau sebagai referensi yang sekarang membentuk sebenarnya dulu kecilnya itu suka membaca di perpus. Pasti di situ ada beberapa buku yang kemudian dibaca dan menjadi pemantik untuk, "Oh, saya pengen nih menjadi seperti ini." Iya. Jadi ada beberapa ya, kalau di Indonesia ada beberapa penulis yang inspiring banget bagi saya dan akhirnya itu, membuat saya bercita-cita, "Wah saya harus bisa sebagus dia cara menulis." Yang pertama Buya Hamka. Oke. Tentunya, perlu waktu untuk bisa menghasilkan karya seperti beliau. Karena Buya Hamka adalah seorang tokoh yang luar biasa dengan, kapasitas keilmuan yang beliau itu menguasai berbagai macam disiplin ilmu ya. Selain sastra, beliau Hmm, juga ahli agama, kemudian juga, politikus ulung. Kemungkinan saya belum bisa seperti beliau, tapi beliau adalah salah satu orang yang benar-benar, membuat inspiring banget buat saya. Sehingga kemudian kalau saya pengen bikin buku motivasi itu, salah satu buku-buku yang berderet yang ada di meja saya adalah buku-bukunya beliau, Buya Hamka. Dan mmm, ini sering saya sampaikan kepada orang-orang kalau saya ngisi acara, bahwa kalau keluarga Anda punya perpustakaan, salah satu yang harus ada adalah buku-bukunya Buya Hamka. Yang oke. kedua adalah tentunya Pramudia Anantatur ya, dengan buku-bukunya yang bertema, sosial sejarah. Alhamdulillah, novel saya yang, bercerita tentang penjajahan Belanda Jepang, Nona Jepun, itu meraih penghargaan DKJ 2021. DKJ adalah salah Mmm, satu ajang bergengsi sastra di Indonesia. Kemudian siapa lagi adalah, karena saya suka berimajinasi, saya suka, tulisan-tulisan yang bertema sejarah, kemudian bertema perang, bertema intrik-intrik politik, mmm, tapi fantasi juga. Koping Ho, kemudian Esa Mintarja, kemudian, Arswendo begitu ya, sehingga kemarin saya bikin juga novel bertema fantasi Nusantara Jawa, alhamdulillah juga di DKJ 2025 mendapatkan penghargaan.
Jadi memang itu tadi ya, kalau kita punya ini tokoh-tokoh di dalam negeri, kalau di luar negeri juga penulis-penulis yang bagi saya inspiring adalah terutama penulis-penulis dari Timur Tengah, seperti Amin Maalouf, Najib Hmm, Mahfuz, itu adalah hmm, penulis-penulis yang saya kepengen banget bisa bikin tulisan seperti mereka. Amin, amin ya rabbal alamin ya, amin. yang menggugah. Mahmud Darwis ya, tentunya ya, penulis dari Palestina. Oke, teman-teman podcast konsisten. Kenal nggak tadi yang disampaikan Bu Sinta terkait dengan banyaknya inspiring itu? Kalau mungkin dari teman-teman punya inspiring nanti bisa coba tulis di kolom komentar untuk bisa kita jadikan referensi dan kita share juga kebermanfaatannya. Nah, dalam menulis itu pasti akan ada referensi yang akan kita dapatkan, buku-buku yang akan kita baca. Berapa banyak nih? Saya kadang itu membaca aja lelah gitu ya sekarang itu. Membaca buku bisa full satu buku itu kadang lelah gitu. Kecuali membaca Al-Quran itu kayaknya enggak ya. Itu pasti khatam itu. Mungkin dari teman-teman konsisten ini bisa juga mencatatkan komen buku apa yang pernah dibaca tuntas gitu. Selain membaca Al-Quran, membaca kitab suci agamanya masing-masing gitu kan ya. Buku apa saja Bu? Mungkin dari dan bagaimana kita bisa tetap membaca sebetulnya. Saran saya memang kalau bagi yang mengalami kepingin punya keterampilan membaca, karena keterampilan membaca atau kemampuan membaca ini kan nggak hanya dibutuhkan penulis, tapi orang tua juga perlu membaca Hmm. buku-buku yang bagus. Kemudian pasangan suami istri juga perlu meningkatkan kualitas dirinya, pemahamannya, keterampilannya dengan membaca buku begitu. Nah, pilih buku-buku yang memang ini yang sesuai begitu ya. Misalnya kalau eh, saya pribadi buku yang hatam berkali-kali adalah buku-bukunya Buya Hamka. Karena Hmm. bukunya, kalau orang bilang bahwa semakin mereka menyukai sebuah buku, bukunya itu semakin dirawat. Kalau saya enggak, buku-bukunya Buya Hamka itu rata-rata udah lecek nggak karu-karuan, karena saya stabilo, saya garis bawahi, kemudian saya lipat-lipat, karena kalau saya lagi down banget dan butuh kata-kata itu, saya harus bisa ketemu dengan cepat. Nah, itu yang Hmm. saya baca berkali-kali bukunya Buya Hamka. Kemudian buku-buku penulis seperti Amin Maalouf, Najib Mahfuz, itu adalah novel-novel mereka, itu adalah novel-novel yang luar biasa, itu saya baca berulang-ulang juga. Nah, pilihan-pilihan buku itu bisa bermacam-macam, Kak Haris. Jadi misalnya tempo hari saya menyelesaikan buku yang saya baca berulang-ulang, judulnya adalah You're Not Listening, engkau tidak mendengar. Jadi itu adalah buku yang menarik sekali tentang bagaimana sekarang orang itu lebih suka berbicara daripada mendengar. Dan itu buku yang menarik, kenapa? Karena dari buku itu saya mendapatkan keterampilan baru, yaitu Hmm. bagaimana saya bisa mendengarkan suami saya dengan lebih sabar. Termasuk mendengarkan anak-anak saya dengan lebih sabar, mendengarkan klien saya dengan lebih sabar. Buku itu menarik sekali. Jadi apa ya? Oh iya ya, kenapa ada pelatihan public speaking tapi tidak ada pelatihan public hearing, Oke. gitu kan ya. Nah, jadi memang itu apa ya? Cara kita untuk menyukai sebuah buku ya pilih. Kalau kita nggak suka buku, kita nggak terlalu suka dunia politik, ya nggak usah sok-sokan bergaya. Misalnya, wah ini recommended banget loh buku tentang ini, begitu kan ya, nggak usah lah. Gitu. Menjadi seorang penulis itu kan eh paling enggak kita memang punya keinginan untuk membaca dan memahami dari bagaimana orang yang kemudian mau membaca dari apa yang kita tulis gitu kan ya Bu. Nah, eh, pengen masuk ke fase selanjutnya ya bagaimana ketika kita menulis itu agar bisa dibaca oleh pembaca kita itu sampai selesai gitu loh. Hmm. Kalau kita melihat ada beberapa bagian kalau kita menulis itu, yang pertama mungkin terkait dengan struktur, yang mungkin banyak para penulis itu mempunyai gaya, kapan klimaksnya, kemudian bagaimana menyusun kata awalan, yang sekarang itu hook katanya gitu kan ya, anak-anak sekarang itu. Kemudian benar nggak ini Bu, yang ketiga ini, dalam sebuah tulisan itu kita harus sisipkan dengan bahasa-bahasa humor. Dan yang keempat adalah insight.
Nah, mungkin ada pandangan dari Ibu Sinta terkait hal ini. Iya. Nanti dikoreksi ya kalau saya ada yang kelewat begitu ya. Bagaimana sebuah tulisan itu bisa kemudian sebuah tulisan itu bisa kemudian membuat pembaca itu sampai, sampai tertarik menyelesaikan sampai akhir, begitu. Jadi ada sebuah saya pernah membaca, panduan seorang penulis internasional, bestseller internasional, saya lupa ininya siapa. Tapi ada satu highlight yang kemudian menurut saya ngena banget di saya, Kak Haris, Mhm. yaitu, menulislah dengan Hanes, dengan jujur, dengan tulus, dan dengan genuine, dengan sesuatu yang, itu adalah kamu sendiri, begitu. Itu bukan sesuatu yang bukan sesuatu yang, misalnya begini, saya nggak terlalu bisa, nggak terlalu suka juga misalnya bikin tema-tema kalau sekarang yang banyak di kalangan adik-adik remaja itu adalah, tema-tema bombastis misalnya, menikah semalam dengan CEO Zhang gitu ya. Iya, jatuh cinta dengan CEO, terganteng abad ini misalnya begitu. Karena saya nggak terlalu suka tema-tema seperti itu, tapi saya pernah mencoba menantang menantang diri saya untuk kemudian, Mhm. biar laris kayak kayak yang lainnya, saya Oke. bikin tulisan seperti itu. Ternyata hasilnya juga nggak terlalu bagus, berarti benar tadi saya nggak honest pada diri saya sendiri, nggak genuinely itu adalah cinta, begitu. Artinya kemudian saya hanya mengikuti arus itu bukan cinta banget, nggak bagus hasilnya. Kecuali kalau Mmm. kemudian orang-orang yang punya punya kemampuan untuk mengolah tema-tema itu. Karena saya lihat ada penulis-penulis, banyak penulis yang juga bisa mengemas dengan tema-tema yang spektakuler, bombastis, tapi dengan cara-cara yang manis itu juga bisa, gitu. Mhm. Nah, itu yang pertama ya. Jadi, bagaimana tulisan bisa diselesaikan oleh pembaca. Makanya kemudian ketika saya membuat ini novel saya yang terbaru gitu ya, dengan sketsa Lemon. Ini Oke. novel remaja banget gitu ya. Ini Oke. sekalian ini ya, begitu ya, Ini oke. begitu. Itu ini, eee, lumayan respon, saya dikabari oleh penerbit bahwa responnya lumayan positif, artinya berarti, pembaca itu suka, kemudian Oke. adik-adik remaja itu juga meresponnya dengan, "Oh, ini gue banget," begitu kan ya. Kenapa? Karena saya mengalami hal itu secara genuine. Itu tema tentang anak muda yang mencari passion-nya. Oke. Seperti tadi sudah saya sampaikan, saya pernah mengalami juga passion yang dipaksa orang tua untuk menjadi seorang ahli ekonomi, tapi saya nggak suka. Akhirnya Dan menjadi bagaimana CEO ya? iya, jadi CEO, gitu. Tapi saya disuruh bapak bukan bukan menikahi CEO Zhang, tapi jadilah CEO gitu kan. Kemudian apa tadi, tentang pertarungan anak-anak dengan berbagai level kelahiran. Jadi anak sulung, anak bungsu, anak kedua. Kak Haris mungkin anak keberapa? Saya anak terakhir. Anak terakhir. Pasti juga mengalami ya, bagaimana anak terakhir itu perlakuannya pasti ada kekhususan, kakak yang pertama juga ada kekhususan. Nah, itu saya ambil menjadi, karakter dalam cerita itu, dan orang-orang meresponnya, meng-quote-nya adalah, "Iya nih gue banget nih, tokoh si Lemon kayak aku banget." Jadi selalu dibanding-bandingkan, "Kenapa kamu nggak, kenapa kamu nggak cepetan sukses, kenapa kamu nggak cepet nilai kamu nggak bagus," gitu. Jadi, itu genuinely adalah apa yang saya alami, dan hasilnya adalah saya bisa menuliskan sesuatu yang lebih mengalir, lebih gue banget, dan akhirnya ketika saya pun menikmati itu, tulisan saya jadinya lebih enak dibaca oleh pembaca, dan akhirnya tulisan saya juga bisa diterima oleh mereka. Nah, itu cara kita kemudian, bagaimana tulisan itu bisa diselesaikan, Baik, gitu. kita akan masuk ke session yang berikutnya. Iya, Bagaimana ketika kita tadi banyak anak muda sekarang ini, merasa kehilangan tempat untuk, merilis sebuah emosi, sebuah, problem, stres, atau yang banyak banget yang kemungkinan dari kita semuanya itu juga memiliki. Nah, bagaimana dengan, menulis itu sebenarnya? Apakah ini bisa menjadi salah satu, tempat kita untuk bisa merilis dari sebuah, dilema anak-anak muda sekarang itu dengan ketercanduan, ya kan?
dengan gawenya itu, dengan scroll-nya, shot-nya itu, wah luar biasa sekali. Nah, untuk season 2 kali ini kita akan membahas terkait dengan bagaimana menulis sebagai terapi merawat jiwa lewat kata. Mengedukasi anak muda tentang kesehatan mental. Sedikit-sedikit kita dihadapkan pada kesehatan mental anak-anak kita. Kalau Bu Sinta ini sudah memiliki anak-anak remaja di usia yang 17 tahun, 20 tahun, nah dikatakan remaja seperti itu. Dengan berbagai macam problem, dengan fasilitas yang lengkap, tapi kayaknya juga nggak akan menyelesaikan gitu. Kalau mungkin dari Bu Sinta dulu itu dengan keterbatasan itu kayaknya juga mudah bisa diselesaikan masalah-masalah yang kayaknya hal sekarang itu menjadi sangat mudah lah, kayak yang misalkan dalam keseharian saja itu mungkin ketika HP kita mati, nah kita bingung ini seharian mau ngapain ini, Iya, iya. mau ngapain. Bagaimana untuk bisa mengedukasi teman-teman dengan banyaknya interaksi dengan gawe itu, kemudian bisa merilis dengan hobi yang kemudian digeluti oleh Bu Sinta. Iya. Jadi bagaimana kemudian menulis itu bisa merilis emosi tadi Betul, ya, betul. Kak Aris ya. Menulis itu berbeda, menulis di buku, di kertas itu akan berbeda dengan kita mengetik di gawai, di tab, di laptop, di komputer, di HP. Kenapa? Karena di gawai, di gadget, di device itu ada banyak sertaan yang ikut, pop up berita, pop up kemudian iklan, yang itu membuat kita menjadi terangsang otak kita itu untuk terimpuls untuk cepat-cepat begini, ini apa? Begitu kan ya. Kita lagi ingin menulis perasaan kita hari ini karena mungkin habis berantem dengan teman, kemudian kita menulis di gawai, maka kemudian tiba-tiba ada pop up misalnya ya, informasi tentang jalan-jalan ke luar negeri begitu. Itu pikiran kita yang tadinya kita ingin fokus untuk mengeluarkan emosi negatif kita, itu akan beralih. Mungkin memang bisa aja kita abaikan, nggak usah. Tapi Oke. rata-rata orang akhirnya, wah ini ada diskon nih, ada Harbolnas gitu ya langsung ya gitu. Kemudian ada 12 gitu kan ya, 01 itu rasanya udah ini banget. Nah, maka kemudian media yang terbaik bagi menulis untuk menyembuhkan luka hati, untuk mereduksi emosi-emosi negatif itu adalah memang dengan cara tradisional. Hmm. Dan ini sudah ini ya, sudah diakui oleh berbagai negara yang kemudian mulai mengajarkan kembali anak-anak TK dan SD tulisan kursiv writing, jadi tulisan bersambung gitu. Hmm. Nah, menulis ini kenapa kok kemudian ini berbeda? Karena di tulisan ini tidak ada di buku manual kita, jadi di Oke. kertas dengan teknik-teknik yang sudah jadul itu, zaman dulu banget, oldish banget itu adalah tidak ada distract. Hmm. Kita menulis, kita menangis, kita menceritakan tentang misalnya, saya punya sahabat namanya Haris, saya berantem, dia salah paham dengan saya begitu ya. Kemudian kita nulis padahal dia sahabat terbaik saya, kenapa dia bisa salah paham ya dengan saya, kenapa dia kemudian berteman dengan orang lain. Itu kita akan membaca dan pada saat kita akan menulis dan pada saat selesai menulis satu halaman, kemungkinan kita akan membaca ulang tulisan kita. Itu tadi judulnya apa, Bu? Judulnya apa ya? Judulnya begini, berarti kayak judul zaman sekarang ya, sahabatku yang bernama Haris ternyata adalah musuhku yang menikam dari belakang gitu ya. Wah, ini. Itu jadi kayak cerita hikmah atau cerita hidayah ya, gitu. Nah, ternyata menulis dengan cara menulis beneran dengan kertas, dengan pena gitu, ternyata itu menjadi salah satu bentuk bagaimana kita bisa mengontrol emosi, kemudian merilis dari sebuah apa yang kemudian menjadi beban bagi diri kita. Kapan sebenarnya waktu yang nyaman dan sebenarnya untuk menulis itu kapan sebenarnya kalau dari Bu Sinta? Kalau nyaman orang pasti akan punya waktu sendiri-sendiri ya. Oke. Ada yang kemudian, ada sahabat saya yang penulis itu dia nyaman ketika menulis itu di waktu duha. Dia nggak bisa malam seperti saya, dia bilang, "Ah ngantuk banget." Dia lebih suka kalau sudah sholat duha. Kalau saya suka malam hari, kenapa? Karena udah tenang, udah selesai, misalnya kemudian juga sudah sempat tidur sebentar begitu ya, kadang-kadang bangun jam 1, jam 2 untuk menyelesaikan tulisan.
Ada yang teman-teman yang suka menulis, habis sholat malam atau sholat subuh. Jadi masing-masing kita punya, begitu ya, punya ritme sendiri-sendiri. Ada satu tokoh namanya seorang penulis mega bestseller, seorang dokter, spesialis bedah namanya Atul Gawande. Dia sangat Oke. suka menulis, 15 menit malam hari sesudah dia menyelesaikan operasi, kemudian di saat timnya itu kemudian, main game, main kartu, dia bilang bahwa sesudah dia melepaskan pakaian dinas dia, habis kemudian menyelesaikan operasi bedah, untuk merilekskan tubuhnya dan pikirannya dia duduk sebentar 15 menit dan dia menulis. Jadi saking sibuknya dia hanya sempat menulis 15 menit setiap hari. Tapi itu setiap 3 tahun sekali dia akan mengeluarkan buku-buku mega bestseller tentang dunia kedokteran. Begitu. Nah, jadi monggo silahkan. Bahkan ada orang itu yang justru dia bisa menulis di tengah keramaian. Misalnya dia lagi naik bis gitu, Kak Haris ya, lagi naik apalagi memang dia justru ingin menjadikan menulis itu sebagai bagian dari karena dia pikiran dia melompat-melompat, dia kemudian menulis justru di saat-saat sedang situasi itu rame banget. Nah, kalau saya memilihnya pada saat malam. Terserah nanti teman-teman di waktu yang seperti apa. Gimana ini caranya memulai untuk menulis itu gimana Bu Sinta? Kita anak muda, membaca aja susah, apalagi menulis, effort banget ini. Megang bolpen itu effort kayaknya. Terbiasa dengan jari yang kemudian mengetik di laptop maupun di HP itu jauh lebih, apalagi dengan suara speech itu sekarang bisa menjadi teks gitu. Iya betul. Nah, membaca sendiri itu sekarang dimasukkan ke AI, muncul semua rangkumannya. Mhm. Nah, ini gimana agar, kita ke depan sebagai anak muda ketika mengalami hal-hal semacam itu tuh ternyata dengan salah satunya menulis itu bisa, menjadikan kita itu menjadi karakter yang lebih penyabar gitu mungkin ya, mungkin Mhm ini, mhm mungkin Bu, mhm. nggak tahu juga apa memang berdampak gitu dari sisi psikologis, karena ini beliau juga sebagai psikolog gitu kan ya. Mhm. Nah, Iya, menulis itu bisa untuk, meningkatkan beberapa regulasi emosi kita ya. Jadi misalnya kita adalah orang yang sangat pemarah, orang sangat pemarah, mhm, tapi kita seringkali denial misalnya begini, "Kamu kok gampang marah sih?" "Ah, enggak, ini emang suaraku aja yang kayak gini." "Enggak." Gitu ya. Kan ada orang yang kemudian menyangkal ketika, oke, "Sin, kamu tuh kok tadi ngapain sih ngomong-ngomong?" "Enggak, itu tuh emang reaksiku kayak gitu, spontan aja," gitu. Sementara orang sebetulnya sudah melihat bahwa kamu tuh sebetulnya gampang banget marah loh. Kenapa? Kalau kamu itu ketemu dengan sesuatu yang nggak kamu sukai, kamu itu udah wajahnya berubah, kemudian mulut kamu berkata yang jelek, kemudian kamu kelihatan banget misalnya, nabrak sana nabrak sini udah kasar banget. Tapi kita nggak pernah paham bahwa sesungguhnya orang-orang itu sebetulnya sudah mau ngasih tahu kita. Nah, ada orang-orang yang sudah mulai ingin berubah, tapi mhm, nggak ngerti misalnya. Nah, itu bisa dengan menulis misalnya dia berinteraksi dengan diri sendiri, "Teman-temanku nih," begitu ya, "namanya ini, sering ngasih masukan aku bahwa aku sering mengkritik, aku itu gampang marah, kenapa ya?" Begitu. mhm. "Bagian apa ya?" Nah, itu kemudian kita kadang-kadang kalau kita tidak menulis dengan dengan, untuk merenungkan apa yang muhasabah istilahnya ya, kita tidak akan bisa menemukan sesungguhnya apa yang salah dari diri kita. Itu untuk anak-anak sekarang dikata lebih nggak Bu, gitu? Oh, iya. Jadi memang memang ini ya, memang bisa jadi tuh dikata, "Ah, begitu amat sih," gitu kan ya, "ngapain ya?" Begitu. Tapi bagi eee, kebetulan S2 saya waktu itu tentang writing therapy Kak Oke Haris ya. oke, Nah, ternyata writing therapy mhm, itu bisa menurunkan tingkat stres bagi anak-anak yang mmm, memang kemudian dia paham bahwa dirinya mengalami tekanan gitu ya, salah satu terapi yang bisa dipilih adalah terapi menulis. Kan tentunya mungkin nggak semua orang ingin terapi ini, kan betul, maksudnya begini, ada orang tuh yang terapinya lebih senang misalnya terapi musik, silakan, terapi iya, olahraga silakan. Tapi mhm, ada orang yang mungkin habis olahraga ngapain ya, kok nggak ada mhm, refleksinya, habis habis bermusik apa nggak ada refleksinya, reflection ya. Tapi kemudian kalau kita menulis mungkin saat itu kita bisa, iya ya misalnya hari ini sahabatku bilang aku sering marah-marah, apa sih sebetulnya yang dibilang sering marah-marah? Oh ternyata karena aku gegara aku itu kelihatan banget kalau marah-marah misalnya naik lift itu
mencet tombol itu keras-keras, nggak peduli itu jebol atau gimana. Aku kelihatan banget kalau sedang marah itu kelihatan banget dari tubuhku tuh bereaksi, melakukan energinya tuh luar biasa. Nah, ini kemudian kita jadikan sebagai bentuk introspeksi diri kita. Kenapa ya aku seperti ini? Kenapa ya aku tidak bisa mengontrol emosiku? Nah, ini adalah bagian dari kita sebetulnya sedang belajar untuk melihat sesuatu dari diri kita, apa yang positif, apa yang negatif dari diri kita, dan kemudian mungkin kita mulai belajar meregulasi emosi. Oh, berarti kalau aku kasar banget ketika aku misalnya nendang barang atau nyingkirin barang atau mencet tombol lift itu dianggap orang sebagai aku sedang ngamuk. Mungkin aku perlu lebih bersikap halus lagi. Nah, itu kadang-kadang bisa didapatkan dengan kita, salah satunya dengan kita memahami, merefleksi kejadian apa aja yang sudah dialami sepanjang waktu itu. Jadi menulis sebagai refleksi diri untuk merilis, pernah nggak kemudian itu diterapkan pada anak-anak, dalam keluarga? Kalau saya itu dengan anak-anak saya itu ya ketika punishment itu ya dengan istighfar. Anak kelas 5, anak kelas 2 SD, TKA itu istighfarnya 100 kali gitu. Nah, bisa nggak kemudian di keluarga atau sudah pernah dicoba untuk writing terapi di dalam keluarga Iya. atau di keluarga Bu Sinta sendiri mungkin? Iya. Salah satunya adalah untuk mengungkapkan, tidak semua kita itu bisa mengungkapkan cinta ya, Kak Haris ya, kepada pasangan, kepada Oke. anak-anak begitu. Nah, ini bagi para suami nih, bagi para bapak-bapak ya, termasuk suami saya juga ya. Itu kan kadang-kadang tidak bisa, saya ingin mengutip satu tulisan, saya nggak suka tokohnya tapi quote-nya bagus. Oke. Moshe Dayan tuh si jenderal bermata satu Yahudi. Ketika dia ditanya bagaimana cara Anda menghabiskan waktu di medan perang, tapi kemudian Anda bisa dekat dengan anak-anak, salah satu yang dilakukan Moshe Dayan adalah sering menulis surat buat anaknya. Dan salah satu quote yang saya ingat banget tulisan Moshe Dayan pada anaknya adalah, percayalah pada besarnya cinta ayah padamu, karena ayah tidak bisa mengungkapkan bahkan 1/1000 cinta yang ayah miliki buat kalian. Jadi artinya bahkan seorang ayah itu kadang-kadang sulit mengungkapkan cinta yang paling kecil, padahal itu cintanya lebih besar dari itu. Nah, ini dia menulis kalau Oke. Moshe Dayan. Nah, ini kita nih nah itu ceritanya ya. Nah, dan banyak kisah itu ternyata juga menulis Margaret Thatcher, ayahnya itu, Margaret Thatcher adalah Iron Lady dari Inggris, itu Perdana Menteri perempuan ya. Itu ayahnya saya lupa namanya, Alfred ya, kalau Alfred atau Albert. Kalau nggak salah hanya seorang pedagang kecil, sementara anaknya kebetulan Margaret dan Muriel itu adalah anak-anak cewek yang cerdas-cerdas. Oke. Nah, kemudian bisa kuliah di sekolah tinggi. Nah, bagaimana cara ayahnya mengungkapkan bahwa dia bangga, tapi anaknya levelnya pendidikan dia lebih tinggi, adalah dia sering menulis surat buat anak-anaknya. Nah, dan disimpan di tempat-tempat kayak di sepatunya anaknya begitu ya. Manis banget ya kayak gitu. Nah, saya pun kemudian mengajak misalnya suami saya untuk kemudian ini sekali-sekali, walaupun mungkin tidak bisa menulis tangan, sekali-sekali cobalah mengetik WA khusus kepada anak-anak untuk menceritakan bahwa ayah ini sayang banget loh sama kamu begitu. Kadang-kadang seorang ayah kan kelewatan gitu ya. Padahal itu dibutuhkan oleh anaknya, oleh pasangannya, bahwa ingin tahu secara eksplisit bagaimana kemudian sebetulnya ayah tuh perasaannya gimana sih sama aku begitu. Nah, Ingat ayah-ayah di begitu ya Sobat para suami ya. Konsisten, jangan lupa menulis, karena tulisan itu ternyata bukan untuk diri kita sendiri, bisa merilis untuk perasaan dari keluarga atau pasangan kita. Nah, sebenarnya tadi disampaikan terkait dengan writing terapi. Nah, kita sebagai masyarakat awam itu juga nggak tahu Bu sebenarnya, apa itu writing terapi? Terapi yang seperti apa? Apakah kemudian menulis per kata? Berapa lama? Gitu ya. Yang ditulis ini sama menulis apa? Bingung juga ya kita. Gimana ya begitu ya. Gitu.
Jadi kalau writing terapi memang nanti ada tekniknya tersendiri Kak Haris, begitu ya. Oke. Memang ada harus terutama untuk kasus-kasus yang berat, kasus-kasus traumatik begitu, misalnya orang yang mengalami sexual abuse, mengalami trauma-trauma tertentu ya, misalnya Mm-mm. kayak saudara-saudara kita di Aceh, Sumut, di Sumatera kemarin mengalami hal seperti itu, mungkin salah satu terapinya writing terapi. Tapi itu perlu dipandu, didampingi oleh memang seorang yang sudah berpengalaman, psikolog, psikiater Mm-mm. begitu, atau konselor. Tapi buat langkah awal, teman-teman itu juga bisa writing terapi sendiri tuh Kak Haris. Misalnya Mm. begini, misalnya saya dan Kak Haris ini kakak beradik, saya adiknya, Kak Haris kakak saya, begitu ya. Kemudian kita berantem. Tapi di tengah keluarga kan kita diajarkan bahwa seorang adik harus tetap menghargai abangnya. Nggak boleh dong kamu itu ngata-ngatain seorang abang itu, "Oh dasar kamu," gitu ya. Kemudian kita mencaci maki seorang kakak kan tidak boleh. Mm. Tapi pada saat itu sebenarnya saya seorang adik itu udah mangkel banget gitu ya, udah kesel banget pengennya kita itu. Nah, writing terapinya gimana? Kita bisa nulis nama Haris di sebuah kertas gitu ya, kemudian ya, aku, selalu disuruh sama mamaku mengalah sama Kak Haris. Mm. Mentang-mentang aku anak yang kecil, Mm-mm. semua buat Kak Haris begitu. Itu adalah sebuah bentuk, writing terapi awal buat kita gitu kan ya. Mm. Kemudian bisa jadi nanti, tulisan itu kita sobek-sobek Kak Haris. Saking kita mangkelnya mungkin dengan Mm. saya, dengan kakak saya gitu kan ya. Padahal perasaan usia kita lebih cocok saya jadi kakak ya. Tapi ceritanya begitulah ya. Kalau kita nggak suka sama orang, sementara orang itu mungkin mustahil untuk kita caci maki. Misalnya seorang yang lebih tinggi ya, seorang guru, padahal kita mungkin punya, aduh guruku kok marahin aku, padahal aku tidak salah begitu. Oke. Kita pengen marah sama guru kan nggak boleh. Mm. Kasus-kasus yang sekarang ya, banyak murid yang tidak hormat sama gurunya begitu kan ya. Tapi kita pengen pengen apa, atau kita marah, jangan guru deh, sama bapak ibu. Mungkin ayah ibu kita anggap tidak adil sama kita. Nah, kemudian Mm. kita bisa menuliskan, "Kenapa ya bapakku lebih cenderung sayang sama adikku, ibuku lebih selalu membela abangku. Aku merasa sendirian di rumah ini, merasa selalu dikorbankan," begitu. Nah, itu bisa menjadi salah satu langkah awal dari sebuah terapi psikologis, Gimana menulis. caranya mengajak untuk di keluarga kita sendiri misalkan untuk mau menulis atau merilis dari apa sebenarnya dongkol mangkel kita itu kemudian kita tulis dan apakah itu nanti ada penghakiman apa enggak Mhm. dari jadi kalau kita melihat seperti itu bukan hanya anaknya saja tapi orang tua itu juga harus paham ketika sang anak itu kemudian menyampaikan merilis lewat kata, ternyata yang dilihat oleh orang tuanya, "Iki anakku kok nulis ngene." Maksudnya kan jadi penghakiman yang Iya, lain nantinya. iya. Gimana? Kalau, ini tujuannya writing terapi, Mhm. memang sebaiknya disimpan dengan rapi. Jadi Mmm. tidak kemudian dibaca oleh sembarang orang, termasuk orang tuanya yang mungkin belum siap ketika anaknya kemudian misalnya, di buku harian Dari anaknya berisi dari betapa anaknya itu sangat membenci perlakuan ayahnya atau ibunya gitu ya, yang, "Kenapa kok uang sakuku nggak ini," gitu ya, "ayahku ini loh seperti Donald Trump," misalnya gitu ya, yang kemudian nggak bisa bersikap adil, kemudian muncul seperti itu. Nah, silakan aja kemudian si Ananda ini kita sebagai orang tua harus menghargai kalau itu memang buku harian dari oke. Ananda, jadi jangan jangan ini, jangan kemudian dibuka-buka. Kecuali ketika misalnya ada hal-hal yang orang tua feelings-nya merasa nggak enak, begitu ya. Ini anakku kok, kayaknya punya sahabat rahasia yang aku nggak bisa deteksi, kira-kira Mmm. aku gimana ya caranya tahu? Misalnya, Oke. gitu ya, mungkin apakah ada sahabat rahasianya itu cowok atau cewek? Maksudnya, teman sejenis atau lain jenis, kan kadang-kadang orang tua khawatir. Nah, kalau memang ada praduga-praduga seperti itu, bolehlah orang tua sesekali untuk kemudian melihat, mencuri mencuri dengar, mencuri baca apa yang dituliskan oleh anaknya di buku harian dengan tujuan tidak untuk menghakimi si anak, tapi untuk mencari informasi, ini bahaya nggak ya anakku? Mungkin ada nama-nama yang perlu aku ketahui di buku harian itu, misalnya, aku jatuh cinta dengan misalnya
Aku jatuh cinta dengan seorang tokoh fiksi, tokoh Hmm. anime gitu ya. Aku jatuh cinta dengan Tanjiro Kamado, tokoh Wah, ini. tokoh Kimetsu no Yaiba begitu ya. Wah, dapat juga Eee, ini. tuh. Ini jadinya tidak menjadi terapi ketika orang tua tidak paham terkait dengan konteks bagaimana seorang anak itu merilis dalam sebuah emosinya. Yang jadi malah keluarganya menjadi emosi semua. Iya betul. Nah ini harapannya bisa menjadi teman-teman sobat konsisten memahami bagaimana ketika kita atau anak kita mencoba menulis di diary-nya, diary kesehariannya itu ya mencoba untuk tidak membuka gitu. Kecuali dalam hal tertentu seperti tadi yang disampaikan oleh Bu Sinta, ada yang aneh nih. Nah, itu mulai berubah. Nah, kesalahan apa sebenarnya Bu Sinta yang biasa anak muda atau kita yang mungkin lagi kasmaran mau menyampaikan kok ya dilarang orang tua untuk menyampaikan langsung ke orang yang kita sukai gitu kan ya. Eee, Gimana, atau kesalahan-kesalahan apa yang biasanya anak-anak muda ini, dalam menulis itu? Oh, dalam menulisnya atau Iya, dalam, dalam mengungkapkan emosi? dalam mengungkapkan emosi lewat tulisan. Nah, dalam tulisan itu ada nggak kemudian kesalahan-kesalahan yang, dilakukan oleh anak-anak muda, yang nantinya itu harapannya bisa menjadi, apa ya, ketika dia membaca lagi itu ini nanti malah teringat kembali atau, Mmm, mengingatkan kembali kepada, "Wah saya nggak bisa meraihnya," gitu kan kayaknya gitu kan. Atau meninggalkan atau masa lalu gimana? ya. Ada kesalahan-kesalahan, untuk teman-teman di dalam hal tema kayak, percintaan Mmm, seperti, apa yang kemudian, hal-hal yang sebaiknya dihindari dan yang menulis seperti apa? oh Atau ada. memang bebas full terserah gitu, dirilis semuanya gitu? Oh iya, baik. Ini ada, berbagai macam kejadian yang nanti penyikapannya akan berbeda, terutama termasuk ketika cara kita menulisnya ya, Mhm, teman-teman, sobat konsisten ya. Bagaimana kita menulis tentang naudzubillah min dzalik, ketika ada seseorang yang menjadi korban sexual abuse, mhm, sexual harassment tentunya akan berbeda dengan teknik orang menulis yang sedang jatuh cinta. oke, Nah, ini dalam kesempatan kali ini saya membahas yang tentang jatuh cinta aja, begitu dulu ya. Mungkin nanti di lain kesempatan yang tentang, siap, problematika psikologis yang berat, trauma, oke, PTSD misalnya begitu. Nah, jadi kalau sedang jatuh cinta, salah satu teknik yang positif adalah kita menulis di buku dulu, di buku harian. Tentunya mhm, bukunya dikunci biar nggak ketahuan sama adik kita. Kalau ketahuan sama adik kita kemudian bisa diolok-olok dan diposting, diejek wah itu. malulah kita, habislah kita ya. Ditulis, kenapa? Karena begini, saya dulu pernah bikin buku judulnya, Kitab Cinta Patah Hati Kak Haris, tentang Oke, bahwa sesungguhnya orang ada itu kitabnya ini ya? ada kitabnya, tapi kayaknya bukunya udah nggak ada di pasaran ya, nanti perlu rilis ulang. Jadi Siap, ketika orang jatuh cinta, itu buat adik-adik remaja nih ya Kak Haris ya, yap, itu chemical tubuhnya tuh bekerja 3 sampai 6 bulan ya. Jarang-jarang, jadi ada hormon di tubuh kita, hormon cinta itu yang jarang banget, 2 tahun bertahan, itu biasanya 3 sampai 6 bulan. Nah, bayangkan kalau kita jatuh cinta sama seseorang, gitu ya, sama tokoh siapa ya sekarang ya, yang tokohnya anak mhm, muda sekarang tuh siapa ya, eee, salah satu idol Korea misalnya begitu kan ya, siapa ya, misalnya, pemuda Kevin oh Kevin, Kevin ya, oke, kita jatuh cinta sama dia dan kepengen, kita selama 3 bulan pertama kita hormon kita itu benar-benar menyala-nyala, dan saat itu kita mungkin dia dia minta apa aja akan kita kasih, begitu kan ya. Kita oke, minta jalan bareng, minta duit kita, minta, Kevin The Boys ya, saya lupa tadi apa nyebutin nama nama ini ya, nama grupnya. Kemudian kita minta jalan-jalan bareng, minta cium pipi, itu kita rasanya pengen suka-suka aja begitu, karena hormon kita lagi naik banget, hormon cintanya selama 3 bulan, 6 bulan. Tapi itu sesudah itu biasanya hormon kita itu akan menurun.
Kak Haris. Oke. Makanya banyak yang kemudian menyesal banget ketika dalam 3 atau 6 bulan itu sudah melakukan hal-hal yang di luar batas, misalnya one night stand gitu kan ya. Nah begitu. Nah, apa fungsinya kemudian ketika menulis? Jadi kita itu sebelum mengungkapkan perasaan kita, misalnya cewek ya sama Ya. cowok, kita seneng nih sama seorang cowok namanya Kevin misalnya begitu. Kita nulis aja gitu di ini, aduh aku jatuh cinta sama Kevin, rasanya berdebar-debar banget, aku tadi ketemu di kantin begitu ya. Itu kita baca terus, setiap hari kita tulis, tapi jangan kita posting, jangan kita sampaikan ke Kevin. Selama 3 bulan, nanti bulan keempat atau bulan ketujuh, kita akan ketawa sendiri membaca buku harian kita. Ya ampun, aku kok bisa ya jatuh cinta sama cowok kayak gini ya. Cowoknya sih cakep, tapi lama-lama aku ilfil juga ya. Enggak lah, aku kemudian. Nah, sesudah bulan ketujuh, bisa Oke. jadi perasaan itu udah hilang banget. Hmm. Jadi pada saat kita nanti membaca cerita kita, kita akan ketawa-ketawa dan ya Allah, aku dulu pernah ya, padahal Kevin itu adik kelasku, padahal Kevin itu juga nggak ganteng-ganteng banget, misalnya begitu. Nah, Hmm. sesudah 6 bulan tulisan itu akan menjadi sebuah jejak yang luar biasa. Nah, tapi beda dengan nanti kalau kasusnya sexual harassment, Oke. sexual assault itu, kita nggak akan bisa menulis dengan cara seperti itu, karena setiap kali kita mengingat nama Kevin, mungkin yang melakukan itu, kita bisa histeris, begitu. Oke. Nah, itu tadi, jadi kita batasin tadi teknik untuk orang yang jatuh cinta ya. Silakan yang jatuh cinta, nulis dulu di buku harian, jangan diposting, dinikmati aja setiap hari. Jadi Gitu. dijadikan bahan refleksi dan penertawaan diri sendiri. Iya, untuk menertawakan. Dan nggak usah kita sampaikan sama orang kita sukai, tunggu aja 6 bulan. Begitu. Kalau Nah, itu cinta sejati kan perasaannya akan tetap ya, tapi kalau bukan kan akhirnya menguap juga begitu. gitu katanya. Oke, ini pembahasannya sebenarnya belum masuk ke banyak karya beliau, termasuk di buku yang sekarang beliau. Ini buku keberapa, Bu? Buku keberapa ya? Saya lupa. Kalau novel sekitar novel yang ke-25. Kalau dari keseluruhan buku, mungkin udah buku yang ke-70-an gitu. Wah, ini hampir tiap tahun berapa buku berarti ya? Untuk ini ada buku terkait dengan sketsa lemon. Lemon itu rasanya ada yang manis menurut sebagian orang, ada yang rasa kecut. Apakah bagaimana kemudian mensketsakan itu? Nggak tahu juga ini bukunya isinya terkait dengan novel ya, Bu? Novel, Novel. remaja, iya. Nah, ini mungkin nanti teman-teman kalau pengen bedah buku ini, nah mungkin di next episode Nah, boleh-boleh. selanjutnya. Boleh banget, iya. Ini cocok untuk pembaca siapa, Bu? Untuk adik-adik SMA dan Oke. adik-adik yang sudah masuk dunia kuliah, karena Mm-mm. itu berkisah tentang Lemon yang dipaksa oleh ayah ibunya untuk menjadi kuliah keguruan supaya nanti jadi guru atau jadi Mm-mm. dosen gitu kan. Mm-mm. Kemudian penghasilannya ini rutin, tapi dia sebetulnya passionnya dia adalah ingin menjadi seorang ilustrator, ingin kuliah di kafe. Jadi Mm. bentroklah dengan bapak ibunya. Kebetulan adik keduanya adalah anak pinter yang selalu membanggakan orang tua. Jadi si Lemon ini selalu jadi bulan-bulanan keluarga. Oke. Lemon tidak bisa menjadi apel dan apel pun tidak bisa menjadi pisang. Nah, punya karakter masing-masing. Ternyata lemon ini enaknya dibuat minuman gitu. Sama Seperti itu. jahe, sama serai, sama apa? Serai, hangat-hangat gitu ya di waktu hujan. Ini buku nanti bisa sudah bisa ditemukan di mana, Bu? Ada di Shopee saya ada, di Shopee-nya Oke. penerbitnya juga ada. Sebentar lagi masuk ke Gramedia, ke toko buku. Iya. Oke, siap. Ini menarik, mungkin nanti kapan-kapan kita akan bahas. Ternyata waktu begitu cepat membahas terkait dengan merilis masalah di fase kita sekarang anak muda. Orang tua juga sama sebenarnya ternyata tadi mengungkapkan rasa lewat tulisan kepada keluarga dan pasangan kita itu ternyata bukan untuk kita saja, ternyata untuk orang lain juga itu juga dibutuhkan gitu kan ya. Sampai di penghujung acara, mungkin ada closing statement dari Bu Sinta untuk kita semuanya, agar kita juga ikut apa ya, bisa menulis, karena menulis itu katanya
eee, nggak akan termakan oleh waktu. Nah, ketika itu bisa dibaca oleh anak turun maupun generasi setelah kita. Iya. Jadi, karena tema kita hari ini tentang menulis untuk sebagai salah satu cara merilis emosi, saya sarankan teman-teman sobat konsisten untuk, punya buku-buku notes. Notes apa aja, kebetulan kalau di tempat saya adanya seperti ini ya. Yang fungsinya adalah kita untuk mencurahkan perasaan kita, pikiran kita, mau merencanakan sesuatu hal-hal yang kayaknya remeh-temeh, yang nggak bisa kita sampaikan ke orang. Misalnya kita pengen, kita nggak suka makan rujak, tapi diajak teman makan rujak, misalnya seperti itu. Itu hal yang bisa kita tuliskan di buku harian dan suatu saat nanti, eee ketika kita membaca tulisan-tulisan lagi, itu pas tulisan-tulisan kita yang telah lewat, itu akan menjadi seperti kita membaca sejarah kita di masa lalu. Yang pasti mungkin ada positifnya akan kita teruskan, ada negatifnya akan kita tinggalkan. Tapi kita seperti membaca diri kita di dalam buku catatan kita atau diari kita. Dan itu insya Allah akan membantu kita untuk melepaskan emosi-emosi negatif dan membantu kita meregulasi emosi. Jadi closing statement-nya adalah belilah satu notes yang biasanya cantik bentuknya supaya kita lebih semangat menulisnya dan bawalah notes kecil itu kemanapun kita memungkinkan kita bawa. Terima Gitu. kasih Bu Sinta. Di tengah dunia yang menuntut kita untuk selalu terlihat kuat, menulis hadir sebagai ruang yang sunyi namun jujur. Tanpa penilaian, tanpa tuntutan, hanya ada kata-kata yang mengalir apa adanya. Ketemu lagi dengan episode selanjutnya. Tetap belajar di ruang konsisten membangun kepercayaan. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.